guys, welcome back to my YouTube channel after a very long time, and I'm finally here to make another video. Kali ini I'm gonna make a video about kayak more of like my uni life. Karena ini video pertama, jadi I'm gonna start with kayak anak di cafe tuh butuh apa aja sih, and is it expensive? Kayak supplies-nya beli di mana, terus keperluannya tuh seberapa banyak. So, before I start the video, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and turn on the notifications bell so every time I post, kalian ada notifikasinya. It means a lot to me guys, biar gue juga lebih semangat bikin videonya. So without further ado, let's just get right into the video. Oke, jadi kalau aku personally dari university aku itu dikasih kayak kit list. Kit list itu adalah keperluan-keperluan yang dibutuhkan selama 3 tahun aku belajar. Kalau aku kan cuma 3 tahun kuliahnya. Ini adalah kit listnya. Ntar aku taruh di sini. Dan ini semua itu in dollars. Jadi dan merek-mereknya itu mostly nggak ada di Indo. Jadi aku cari alternatifnya. Nah, aku langsung pergi ke toko art supplies di Cubic. Itu lengkap banget. So buat kalian yang mau nyari art supplies yang aneh-aneh dan kayak ribet dan kalian nggak tahu cari di mana, you can go to this place. Dan ini juga ada Shopee-nya, nanti aku taruh di sini juga. First thing, aku bikin ke checklist gitu, bucket listnya aku download dan aku checklistin satu-satu. Aku berusaha semaksimal mungkin buat cari semuanya. Disclaimer juga, jadi di toko ini tuh kebanyakan tuh mereknya sama gitu. Jadi mostly kayak mereka punya satu merek gitu. Dan ini lihat ya, ini notanya guys, sepanjang ini. Jadi guys sih. Dan ini tuh ada banyak banget. Kayak ada banyak banget kan. Ini pokoknya tuh aneh-aneh dan gue nggak pernah denger ini sebelumnya. Ntar deh aku spill aku habis berapa buat semua ini in the end of the video. Let's go to the first item. Jadi item pertama itu ada sketchbook de Goya. Nih, lihat ini sketchbook. Ini tuh kalau di aku buat kelas drawing gitu, karena ada gambar-gambarnya kan. Nah, moving on to the second item, ada pen holder black. Oke, ini tuh yang paling nyesek guys. Jadi aku tuh udah kasih kaligrafi dan alatnya tuh seupil banget. Ini udah aku pakai ya by the way, jadi maaf kalau udah agak buruk. Nih ya, ini nih ya kan, saat ini dua ini tuh buat kaligrafi kan. Nah, ini tuh bisa copot. Jadi ini tuh dijual terpisah guys. Ini juga bisa copot, dijual terpisah. Oke, ini susah. Pokoknya ini dijual terpisah. Ininya doang, nih holdernya doang guys. Ini tuh yang ini 80.000. Yang ini 80.000. Sedangkan ininya ini namanya broad pen flat bla bla bla, harganya 54.000. Jadi kayak seupil ini 80.000 dan ini 54.000. Bener-bener kayak ini nyesek banget. Dan ini susah banget pakainya by the way. Kita lanjut ke tip X. Jadi di kit listnya itu mah ada tip X. Cuman karena gue ya you know me, kayak tip X itu banyak sering rusak, jadi gue beli lagi. Ini tip X yang pasti kalian udah sering lihat sini di Gramedia atau dimanapun itu. Gimana ya? Oke, this one. Lanjut ada embossing tool. Nah, embossing tool itu ini guys. Jadi ini tuh namanya embossing tool. Ini tuh kayak bisa buat kalau zaman sekarang tuh kayak buat clay, bikin clay gitu ya. Ini gue masih belum tahu, belum dipakai soalnya. Embossing tool itu harganya 51.500. Jadi jujur aja ini sebenarnya semuanya membuat aku ini kayak mahal-mahal gitu. Cuman ya udahlah, karena nggak ada pilihan lain. Kalian kalau lihat di kit listnya itu kan ada harga in dollars. Kalian harus tahu lem uhu harganya satunya $8, which means 80.000. Di sini 8.000-an kali. Kayak gue nggak tahu nih lem uhu. Oh, 20.500. Ya bayangin lah kayak lem uhu. Gue nggak ada lem uhunya ada di sana. Tapi yang kayak kurang sedang 80.000. Are you kidding me? Bener-bener nggak make sense kan guys. Jadi gue nggak salah beli barang-barangnya di sini. Kita lanjut ke yang kaligrafi juga kayak tadi, tapi bedanya adalah ini yang kayak tadi kan dia kayak paralel gitu. Kalau ini tuh lancip tuh. Ini harganya ujungnya doang ya guys, harganya 36.000.
legit ujungnya doang. Nah, kalau holdernya itu harganya 50.500. Next ada, oke, aku beli cutter juga karena aku nggak punya cutter yang sebesar ini. Jadi aku beli ini. Ini harganya 17.000. Lalu ada Comfort CO3 Scissor gunting. Ya gue tahu kan, kayak kalian bisa mikir kenapa beli gunting, emang ngapain gunting, di rumah punya tapi nggak ada yang sebesar ini, 22.000, dan nggak tahu suka hilang kemana, jadi I better buy one. Terus ada charcoal tin. Nah, ini 34.000 harganya. Dan kalian kalau lihat ini pasti kalian belum pernah lihat. Aku juga sebelumnya belum pernah lihat sih guys. Ini tuh kayak, ya aku kasih gambarnya di sebelah sini aja ya, kalian susah banget bukanya. Tapi ini bener-bener kayak bikin tangannya kotor, item-item gitu. Ini tuh buat gambar guys. Jadi kalau kalian lihat, ini di covernya juga ada kan buat gambar kayak gini, kayak shading gitu. Selanjutnya ada kuas. Ini ada dua. Gue sebenarnya punya, tapi yaudah ya beli aja karena yang punya gue di rumah tuh kayak udah jelek. Yang satu ukuran 18, 42.000, yang ukuran 6, 18.000. Terus guys, ada OX bone knife. Gue nggak tahu ini buat apa dan untuk pelajaran apa karena gue baru semester 1 selesai. Tapi ini tuh kalau biasa kayak cutter kecil gitu kan, buat bikin-bikin yang kayak potong-potong yang kecil-kecil di kertas gitu mungkin. Ini harganya 82.500. Moving on. Calligraphy ink black 105 gimana sih, 100.500 rupiah gitu ya ngomongnya, kayak tinta Cina gitu guys. Ini bener-bener nyebelin banget karena pas dipakai itu pasti nembus-nembus, cuman kayak apa daya. Terus ada kayak washi tape gitu. Ini kini kasih, aku juga nggak yakin sih ini buat apa, tapi aku udah pakai beberapa kali gitu. 17.000. Oke, terus drawing pen ada 0,3 sama 0,5, harganya 18.500. Karena aku sebenarnya basicnya bukan anak gambar, jadi ini sih gue punya, cuman kayak nggak tahu ukurannya yang bener yang mana kan. Jadi ya, just buy a new one. Terus pensil Faber-Castell HB, 4B, 3B. Ini ada yang Faber-Castell, ada yang standar, pokoknya gue beli semua. Ini harganya ada yang 4.500, 17.000 sama 7.000. Jadi ini tergantung si ini ya, size-nya, tebalnya atau apa yang itu. Terus ada ini tuh buat ngelipet gitu. Pokoknya ini 82.000. Ini tuh kayak buat lipet-lipet gitu, gue juga gak ngerti. 82.000. Dan ini kayak agak buluk, tapi emang kayak gitu bentuknya. Ini adalah barang yang paling mahal. Selanjutnya 234.500, which is di ini watercolor kayak gini. Warnanya ada berapa nih? 12 kalau nggak salah. Ya, ini mahal banget. Dan gue punya tapi cuma isinya 6 kalau nggak salah. 36. Ya ini 12. Punya gue kecil-kecil juga. Nah, ini ada touch marker pad ukuran A3. Oh, ternyata ini paling mahal guys, 291.500. Jadi ini tuh kayak drawing book, tapi bahan kertasnya tuh beda gitu. Namanya touch marker pad. Jujur gue juga kurang ngerti gimana cara pakainya, tapi kalau nggak salah tuh dia bukan transparan, tapi agak opaque gitu. Ini adalah barang terakhir yang gue beli di toko art supply yang tadi. Karena ada beberapa yang nggak ada, nah jadi gue cari di luar dan gue nemu 3 ini. Dan salah satunya adalah salah satunya itu kayak unik banget. Gue belum pernah lihat ini sebelumnya, and it's kinda like new to me. Dan ini juga such a lifesaver. Ini namanya parallel pen size 3.8 dari Pilot. Oh, aduh, sorry guys, ini ya. Ini tuh alternatif dari yang ini tadi. Jadi buat kalian yang mau belajar calligraphy dan kalian kayak I'm pissed off with this one, dilihat ini yang ini ujungnya sama. Ini ada alternatifnya, kalian nggak harus celup-celup gitu, enggak. Tapi jujur menurut gue ini agak boros. Jadi gue beli ini harganya 100
50 ribuan, dan itu belum sama cartridge-nya. Jadi di sini kalian dapat 2 cartridge, warna merah satu dan warna hitam satu. Nah, tapi gue beli lagi satu box gitu, ini segini, ini unyil banget guys sih. Isinya ada 6, dan ini udah gue pakai kayak buat satu tugas, dan ini udah mau habis semua. Nih dia tuh bentukannya kayak gini nih. Jadi what you gotta do, ini dia kayak di refill. Ini satunya tuh segini gitu. Di box ini dapat 6. Kayaknya harganya 30 ribuan deh, gue juga kurang ingat. Tapi gue beli di Shopee. Nah, buat kalian yang mau belajar kaligrafi, ini tuh kayak it's a good start sih. Emang agak mahal, cuman di sini tuh ada tutupnya, ada lidnya, ada pennya sendiri, dan ini tuh kayaknya buat tabung, buat bantuin dia masukin. Tapi gue kalau refill nggak pernah pakai ini. Nah, itu kayak gini guys. Bentukannya kayak gini, sama kan sama yang tadi ini, sama-sama. Kenapa dia dipanggil paralel? Karena ujungnya tuh flat gitu tuh. Nah, ini tuh ada tutupnya. Nanti kalau mau di refill tinggal buka aja, pokoknya gampang deh. Di sini tuh ada tutorialnya semuanya. Nih, di sini juga ada cara pegang pennya. Sih, ini super complete. Terus ini kalau kalian bingung jadinya tuh buat kayak kaligrafi style apa sih? Ini tuh ada black letters, tau gue. Ini ada backwood, ada italic, ada roman, ada gothic. Itu tuh style-style yang pakai parallel pen nih. Nah, I'm planning to make a video about this. Kayak gue ada tugas banyak banget, dan gue bikin untuk pertama kalinya. Gue belum pernah experience pakai kayak gini, dan bisa kalau latihan. And if you guys are interested, you guys can comment down below. Moving on, ada Tombow. Kayak semua orang tahu ya, ini yang ujungnya bisa buat kayak apa tuh, lettering. Terus kalau ini ujungnya kayak spidol biasa gitu, dan ini lumayan mahal sih. I got it for like 25,000, dan itu lumayan murah karena di deket rumah gue ada kayak toko grosir gitu. Last but not least, kneadable eraser. Nah, ini adalah penghapus yang kayak gue baru tahu kok ada penghapus kayak gini. Dia tuh agak jijik gitu. Gue udah pakai satu, dan dia tuh bentuknya benar-benar kayak lentur dan bisa dibentuk, dan akan berubah bentuk kalau kalian tekan. Jadi dia bakal benar-benar nyerap isi warna hitam-hitamnya itu. Jadi dia nggak bakal ada seratnya. Kan kalau penghapus biasa tuh kalian ini ada kotorannya. Ini tuh nggak ada kotorannya guys. Jadi kayaknya ini tuh buat kayak kalau sketching atau apa, dia tuh bener-bener nyerap item-itemnya. Jadi item-itemnya tuh bakal nempel di situ, dan itu bener-bener kind of disgusting gitu. Tapi emang gak harus kayak kalian bersihin lantainya karena kotor, seperti penghapusnya biasa. Nah, sekarang gue mau price reveal. Jadi sebenarnya waktu itu ada yang nanya sama gue di TikTok kan, Kak, aku mau ikut jurusan DKV tapi mahal banget ya, butuh alat apa aja, terus kayak alatnya mahal-mahal atau enggak. Nah, jadi aku sekalian jelasin di video ini. And here's the reveal. Tadi purchase 30 item harganya Rp1.398.000. Tadinya aku mikir kan, ini mahal banget. Tapi setelah aku pikir-pikir, ini tuh buat 3 tahun guys. Jadi ya mungkin kalau kayak pensil, terus kayak ink, ada yang refill kan. Tapi ya for like 3 years kan kamu nggak pakai tiap hari kan. Itu menurut aku ya lumayan oke lah. Mungkin kalian bisa nemuin yang lebih murah kalau kalian mungkin pakai Shopee atau apa. Tapi aku mikir kayak ongkirnya kalau aku pesen satu-satu itu bakal mahal banget, kecuali emang kayak semuanya dari satu toko. Jadi ya, basically that's all for this video. Semoga kalian gak bosen dengerinnya. Maaf ya ada tukang berisik. Semoga kalian gak bosen dengerinnya, dan encourage me to make new and more videos by commenting, like, subscribe, share. Kalian mau apapun itu terserah. And I hope this is helpful. So yeah, see you guys in the next video. Bye.